Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman rekan trader dimanapun teman-teman berada. Senang banget The Newbie Trader bisa kembali menyapa teman-teman melalui video-video yang Newbie Trader bangun. Ya, semoga teman-teman enjoy tradingnya. Video-video yang Newbie Trader bermanfaat dan membuat teman-teman semakin berkembang dalam pelajaran tradingnya. Nah, untuk kali ini, untuk video ini, Newbie Trader merasa penting untuk membahas satu topik ini ya teman-teman. Dimana topik ini kalau menurut Newbie Trader adalah salah topik penting juga untuk kita mengambil keputusan untuk membeli suatu saham ya. Nah, topik ini berisi tentang volume dan akum dan distribusi. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mansu yang telah membangun bot Haki Saham Idek yang keren banget ini ya teman-teman. Lalu dengan Mbak Pupu Special Tank juga telah memberikan banyak ilmu yang telah di-sharing dengan kita-kita dan semua teman-teman senior Haki yang tidak bisa Newbie Trader sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu kepada kita-kita di sini ya. Nah, sebenarnya apa yang Newbie Trader kasihkan lewat video-video ini sebenarnya bukan hal-hal baru teman-teman ya. Ini semuanya ada di resume chart ya. Newbie Trader hanya mencoba memberikan satu cara apa ya memberikan satu cara baru lah ya dengan membuat suatu video dan berusaha memberikan penjelasan berdasarkan apa yang Newbie Trader pahami dari apa yang telah senior Haki sharing dari resume chat. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dah, jadi sebelumnya kenapa Newbie Trader membahas topik ini ya? Pasti teman-teman trader pernah melihat saham nih, contohnya begini ya. Paginya naik dia sampai 10% atau 11%, udah naik dan orang-orang udah ribut, wah arah. Nggak taunya tiba-tiba sahamnya dihajar turun sampai merah-merah. Pernah nggak Newbie Trader mendapatkan saham-saham seperti itu? Maksudnya teman-teman newbie dapat seperti itu pernah nggak ya? Ya. Kalau Newbie Trader sering tuh lihat saham-saham seperti itu ya, terutama saham-saham yang tidak liquid ya, saham-saham yang market cap-nya kecil. Sering banget ada yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu Newbie Trader ingin membahas materi ini supaya teman-teman bisa lebih tahu dan lebih aware, maksudnya lebih hati-hati dalam memilih-milih saham. Oke, nah langsung ya. Kita masuk ke dalam volume. Nah, Newbie Trader harus menjelaskan dari awal supaya apa yang Newbie Trader sampaikan nanti ini nyambung nantinya di belakang. Makanya teman-teman tolong perhatikan ini karena penting ya. Nah, kita tahu volume. Semua kita pasti tahu apa sih volume. Volume itu adalah suatu bar ya. Biasanya bar ini ada di bawah candlestick ya. Kalau teman-teman lihat ada bawah candlestick itu ada warna hijau, warna merah. Nah, itu adalah bar volume. Nah, bar volume ini menunjukkan tinggi rendahnya minat jual beli yang terjadi pada saham itu. Ya. Jadi dan besaran volume transaksi itu biasanya ditunjukkan dengan bentuk bar, warnanya hijau atau merah ya. Nah, ya, jadi teman-teman bisa lihat di OLT masing-masing. Atau kalau di Haki Bot Saham IDX di chart ya, di chart Haki Saham IDX kita juga bisa melihat ya. Melihat seperti ini ya. Nah, ini adalah kalau teman-teman lihat, nah yang di bawah-bawah ini adalah bar-bar volume ya, bar volume yang terjadi pada hari itu. Nah, penggambaran bar ini biasanya kalau nggak hijau ya merah. Ya, kalau nggak hijau nah merah. Nah, ini yang mesti teman-teman pahami dan teman-teman yang baru menggunakan bot Haki harus pahami. Bar volume yang digunakan di bot Haki Saham IDX
itu warna-warnanya itu berdasarkan harga penutupan yang terjadi pada hari itu. Ya. Jadi contoh, hari ini harganya ditutup lebih tinggi dari harga kemarin, maka volume bar yang ditunjukkan di chart Haki Boot Saham IDX itu akan berwarna hijau. Ya. Demikian juga sebaliknya, kalau penutupannya lebih rendah dari harga yang kemarin, maka volume bar yang ditunjukkan oleh chart Haki Saham IDX itu akan berwarna merah. Ya, teman-teman, ini penting buat teman-teman jadi patokan. Jadi teman-teman juga bisa menilai saham-saham itu nantinya. Nah, ada juga untuk OLT ya. Contohnya kalau tidak salah saya menggunakan OLT Mirai Asset juga ya. Maaf kalau saya sebut ya pakai OLT Mirai. Itu volume barnya itu ditentukan oleh besaran akumulasi dan besarannya distribusi. Ya. Jadi warna volume barnya itu ditentukan benar-benar oleh supply dan demand. Kalau yang beli lebih banyak daripada yang jual, makanya warna volume itu biasanya warna hijau. Ya. Sebaliknya juga kalau yang jual lebih banyak dari yang beli, ya transaksi yang terjadinya lebih banyak yang jualan, biasanya warna batang volume itu akan berwarna merah. Ya. Nah, itu perbedaan yang ada di Haki Boot Saham IDX ya, teman-teman harus pahami itu. Nah, volume yang terjadi di dalam suatu bar candle ini adalah volume keseluruhan ya. Jadi kita tidak tahu yang terjadi di sana terjadi akumulasi atau distribusi. Ya, kalau kita menggunakan Haki Boot Saham IDX ya. Karena di situ dia menggunakan harga. Ya, makanya di boot saham IDX itu ada juga kalau tidak salah ya, itu ada volume alert. Ya, ini ada volume alert di sini. Kalau kita lihat di boot Haki Saham IDX itu ada namanya volume alert ya. Nah, di sini adalah alert volume ya, alert volume Haki volume alert spike. Ini ada Haki volume. Nah, ini menunjukkan bahwa di saham itu, kalau teman-teman menerima alert itu, ini menunjukkan bahwa di dalam saham itu sedang terjadi akumulasi atau distribusi yang tinggi. Jadi terjadi spike volume. Ya. Nah, makanya penting teman-teman harus teliti. Jangan teman-teman langsung masuk, lihat dulu ini spike apa. Jangan-jangan spike jual. Ya. Makanya teman-teman harus perhatikan. Kalau terjadi volume spike, itu menandakan tekanan jual maupun beli itu artinya tinggi. Ya, tinggi. Nah, oleh sebab itu kita harus mencari tahu yang sedang terjadi ini adalah akumulasi atau distribusi dan siapa pelakunya. Ini penting ya, supaya teman-teman tahu siapa yang diikuti. Nah, berikutnya adalah volume ya. Itu adalah, tadi saya bilang bahwa volume itu adalah menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi pada hari itu. Semuanya include, itu udah jual dan beli, kita tidak bisa. Nah, sedangkan akumulasi dan distribusi itu ya, untuk itu kita harus lebih ke dalam lagi untuk melihat yang di dalam volume ini sedang terjadi distribusi atau akumulasi. Nah, oleh sebab itulah kita membutuhkan suatu tools, suatu alat scanner yang membuat kita bisa lebih cepat tahu bahwa ini adalah akumulasi atau distribusi. Ya. Nah, oleh sebab itu Pak Mansu lewat boot Haki Saham IDX-nya telah membuat suatu tool yang membuat kita menjadi lebih gampang untuk menentukan volume yang sedang terjadi ini adalah volume transaksi atau volume distribusi. Ini yang penting teman-teman. Ya. Nah, tool itu apa? Tool itu yang bisa digunakan yaitu NBS ratio. Ya, garis miring NBS ratio. Nah, ini paling banyak ini. Kemarin di
di grup user ya, banyak yang bertanya, Pak ini NBS rasio kenapa ini kok berbeda begini-begini. Nah, ini catatan penting bahwa NBS rasio itu digunakan untuk membandingkan besaran antara akumulasi dan distribusi pada volume yang terjadi pada hari itu. Ya. Jadi kalau terjadi volume pada hari itu tinggi, ya mau merah, mau hijau pada saat but haki saham indeks, kita harus confirm dengan NBS rasio. Ini sedang terjadi distribusi atau terjadi akumulasi. Ya, karena kalau pada saat sedang terjadi distribusi teman-teman masuk ya, teman-teman jadi makanan yang bandar. Ya, yang kita cari adalah pasti adalah pada saat terjadi akumulasi sehingga kita bisa numpang nih ya. Bisa numpang ya, karena kita ini kan hanya pemain-pemain kecil ya, kerjanya harus numpang ya, kita nggak bisa menggerakkan harga. Yang menggerakkan harga itu adalah market maker, orang-orang yang mempunyai dana-dana besar ya. Nah ya, kembali lagi bahwa NBS rasio itu adalah digunakan untuk membandingkan besaran antara akumulasi dan distribusi. Nah, ini biasanya dihitung berdasarkan net ya. Jadi dilihat oleh bot setiap nanti bot dia setelah mensortir ya, ini bandar mana yang maksud saya adalah market maker mana yang melakukan net buy dan mana yang melakukan net sell. Nanti dibandingkan ini hasilnya. Ya, hasilnya dibandingkan. Nah, di situ ya kita nanti bisa melihat itu sedang akumulasi atau distribusi. Contoh ya, ini contoh saham Bina. Saham Bina pada tanggal 4 Februari kemarin itu terjadi volume ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, terjadi volume yang besar ya, hampir 3 kali lipat dari hari sebelumnya ya, hampir 3 kali lipat dari hari sebelumnya ya, diikuti oleh kenaikan harga ya. Ini biasanya berbanding lurus teman-temannya, kalau volume naik dan itu pasarnya rame, biasanya dia akan berbanding lurus. Nah, berikutnya diikuti oleh pixel trend ya, volume dan momentumnya juga warnanya hijau serentak. Nah, ini yang harus kita cari. Pada saat ini terjadi akumulasi atau distribusi. Ya, kenapa harus teman-teman lihat? Jangan teman-teman lihat candlenya hijau, tinggi banget, terus tiba-tiba teman ikut tapi tidak ngecek. Ini hati-hati. Karena ada juga saham-saham yang harganya dikerek naik, tetapi itu digunakan oleh bandar untuk jualan barang. Ya, hati-hati yang seperti itu. Jangan teman-teman beli pada saat bandarnya jualan barang. Selepas itu ya itu tadi dihajar. Setelah dia selesai jualan barangnya, dia cabut semua bit-bitnya, ya udah rontok semua. Harganya akan jatuh. Ya, akhirnya apa yang terjadi ya, retail nyangkut, kawan-kawan nyangkut. Nah, ini makanya teman-teman harus cek. Kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, kita cek dengan NBS rasio. Nah, ini contoh saya cek NBS rasio pada tanggal 4 kemarin Februari, saham Bina ya, saham Bina terjadi volume yang gede ya, diikuti kenaikan harga. Setelah saya cek sorenya, ternyata benar ini adalah akumulasi. Akumulasinya kuat. Bagaimana saya menentukan ini akumulasi yang kuat, bro? Bagaimana kok saya melihat bahwa ini ada terjadi akumulasi yang kuat? Nah, ini poinnya. Perhatikan bagaimana kita membaca NBS rasio. Pertama, ya, teman-teman perhatikan total net sell-nya. Kalau kita lihat di sini terjadi net sell yang dilakukan oleh 5 broker itu totalnya adalah 660.000 lot. Ya. 660.000 lot dilakukan oleh kelima broker ini. Nah, yang menariknya adalah perhatikan apa yang dilakukan oleh bandar RF. Apa yang dilakukan oleh broker RF. Dia pada tanggal 4 Februari membeli 800.000 lot. Artinya
penjualan yang dilakukan oleh 5 orang ini semuanya dibeli oleh bandar RF. Ya teman-teman. Jadi jelas bahwa ini terjadi akumulasi yang kuat lagi. Itu yang pertama. Cara teman membaca NBS rasio adalah perhatikan net sale-nya. Ya. Lalu perhatikan siapa yang paling banyak membelinya, bandingkan. Ya, ini udah jelas banget, ini 600.000 lot, ini 800.000 lot, artinya si RF sedang serakah. Ya, teman-teman, maaf ya kata-kata saya guys. Enggak, ini hanya lucu-lucuan. Ya, jadi intinya teman si RF ini sedang kelaparan, dia mengakumulasi semua, mengambil semua itu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah teman-teman perhatikan net buy-nya. Net buy dari 5 broker di atas ini dengan net sell ini, kalau kita bandingkan hampir 2 kali lipatnya ya. Ini kan ada 1 juta ya, 1 juta ini 600.000 lot. Artinya total net buy yang dilakukan oleh kelima broker ini hampir 2 kali lipat dari total penjualan. Nah, kalau terjadi seperti ini, confirm biasanya hari berikutnya itu harganya naik. Ya teman-teman, seberapa banyak bro? Ya kita nggak bisa mengukur banyak, tapi pengalaman saya kalau teman-teman menemukan saham-saham yang seperti ini nih, ya untuk 3% cuan paginya itu dapat. Saya yakin ini. Ya asal teman-teman tidak greedy ya, teman-teman tidak serakah, pasti dapat. Nah itu ya teman-teman. Nah lalu kalau teman-teman menemukan seperti ini ya teman-teman, besoknya jangan jauh-jauh dari uprate-nya mereka. Ya, pantau terus ini ya broker-broker yang ini. Besoknya dia melakukan apa? Kalau dia mulai jualan, kita jangan masuk. Tapi kalau dia membeli lagi besoknya ya kita ikutan, dilihat. Ini kan harga penutupannya udah tinggi ya, udah 1000 lebih ya. Udah 1035, sedangkan RF punya barang di 900-an. Nah, besoknya kita kalau mau ikut dia, kita perhatikan bagus-bagus si RF ini, bandarnya. Dia belanja atau jualan, karena dia kan udah punya barang. Kalau dia masih tetap melakukan pembelian, teman-teman ikut deh. Teman-teman ikut aja, asal tidak mengganggu dia. Ya, teman-teman ikut aja, biasanya akan kekerek naik juga. Ya, itu contoh ya teman-teman. Nah, kembali lagi, ternyata saham Bina ternyata benar bahwa RF melakukan akumulasi yang besar, di mana akumulasinya lebih besar daripada distribusi. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah bahwa volume yang terjadi pada hari itu, ini adalah kulit luarnya teman-teman. Ini kulit luarnya. Ya. Nah, untuk kita mengetahui isi dalamnya, kita gunakanlah itu NBS rasio untuk melihat apakah terjadi akumulasi dan terjadi distribusi. Ya, kalau Mbak Fufu bilang bahwa sebenarnya volume itu adalah objeknya, lalu NBS rasio itu adalah subjeknya, jadi lebih dalam lagi. Ya, makanya kenapa judul di video ini saya berikan bahwa NBS rasio adalah sang pelacak. Di sini kita bisa ngetrace ya, dimana banda-banda tidak bisa bohong. Kalau seperti ini kita bisa lebih gampang mengambil keputusan untuk membeli ikutan atau tidak. Nah, ya teman-teman. Nah, ini adalah studi kasus yang saya sampaikan pada yang terjadi pada hari ini tadi siang ya. Ini saya rekaman tanggal 15 Februari. Ini studi kasus yang mungkin bisa jadi pelajaran teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari sendiri deh saham-saham yang seperti ini ya. Contoh yang terjadi pada market hari ini, di mana volumenya naik tinggi, tetapi sedang terjadi distribusi. Ya, nah ini saya temukan di saham Arto. Ya, ini saya temukan di saham Arto. Makanya kalau teman-teman yang tadi tidak masuk Arto ya bersyukurlah. Tapi teman-teman yang masuk Arto ya hati-hati.
Karena volumenya tinggi. Ini volume tinggi nih, kalau kita lihat volume yang terjadi itu lebih besar daripada volume sebelumnya, hari sebelumnya. Dan harganya kenaik ya. Harganya naik ya, sempat naik dan berikutnya turun. Nah, setelah kita cek di dalamnya, di dalam volume ini apa sih yang terjadi? Setelah saya cek bahwa di saham Arto itu sedang terjadi distribusi kuat yang dilakukan oleh Bandar YU. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya, total net sale-nya adalah 3.900.000 lot. Ya. 3.900.000 lot. Nah, YU menjual 2 juta lot. Sedangkan pembeliannya itu tidak setinggi-tinggi itu banget. Artinya apa? Ini artinya saham ini dikerek naik sama YU untuk jualan. Ya, ini contoh ya teman-teman. Bagaimana kita memanfaatkan NBS rasio. Nah, berikutnya dikompom lagi dengan menggunakan Beki ya. Kuadran ini saya kompom lagi dengan kuadran, ternyata benar. Ya, Beki, kalau teman-teman menggunakan ini ya, garis miring Beki Arto ya. Ternyata Arto memang di markup untuk distribusi. Ya. Itu contoh ya, teman-teman. Ya, berikutnya lagi ada satu lagi saham yang hari ini saya ketemukan seperti itu, yaitu saham MPMX. Ya, setelah saya cek chartnya, ya memang dia hijau, ya. Dia hijau, volumenya tidak terlalu besar, tapi dia 2 kali dari volume hari sebelumnya. Ya. Nah, setelah saya cek ke dalam, dengan menggunakan NBS rasio MPMX 5, ini sedang terjadi distribusi kuat yang dilakukan oleh Bandar Kaset. Ya, dimana total sale-nya adalah 1 juta 18 juta lot ya, 18 juta lot. Si Kaset itu buang 16 juta lot. Kencang banget ini buang ya. Tapi harganya hijau. Nah, makanya teman-teman, terutama teman-teman yang masih newbie, jangan asal kejar melihat barang-barang itu hijau naik tinggi. Hati-hati, dilihat dulu ini bandarnya lagi ngapain. Beruntunglah teman-teman yang mengenal Hakibut Saham IDX. Teman-teman tidak perlu susah-susah, tinggal menggunakan NBS rasio untuk kita mencari tahu ini sedang terjadi akumulasi atau distribusi. Ya, teman-teman. Nah, cek lagi dengan BQ MPMX, ternyata benar kompom bahwa saham MPMX itu sedang di markup untuk melakukan distribusi. Ya, yang melakukan siapa? Ya, melakukan si Kaset tadi. Ya, si Kaset. Ya, teman-teman. Jadi itu contoh saham yang dia volumenya tinggi, di mana terjadi distribusi. Nah, ini contoh di mana saham naik tinggi tapi terjadi akumulasi. Ya, terjadi akumulasi. Nah, contohnya adalah saham hoki. Ya, saham hoki hari ini dia tinggi banget naiknya. Tinggi banget ya, dia mampu langsung break EMA 50 ya, lalu volumenya tinggi ya. Setelah saya cek dengan NBS rasio, ternyata memang dia sedang akumulasi kuat dilakukan oleh asing BK ya, dimana net sale-nya hanya 1.300.000 lot ya, 13 juta lot ya. Itu sama BK itu dia borong 8 juta lot. Ya, asing borong 8 juta lot. Di average-nya segini. Nah, setelah saya kompom dengan BK, ternyata benar harganya naik tetapi asing tetap akumulasi. Nah, kalau teman-teman seperti ini, tip dari newbie trader adalah teman-teman beli sebenarnya jangan jauh-jauh dari harga mereka. Ya, besoknya kalau teman-teman contoh nih malam ini screening ternyata ketemu saham yang seperti ini. Nah, perhatikan average mereka, perhatikan average mereka di harga berapa ya. Ya. Perhatikan average mereka di harga berapa.
Nah, lalu besok perhatikan pada saat jam trading dimulai, ya, jam pasar dimulai, perhatikan gerakan mereka. Kalau mereka melakukan akumulasi, masih terus melakukan akumulasi, monggo teman-teman masuk, ya, silakan. Ya. Tapi kalau mereka udah mulai buang, nah hati-hati teman-teman. Dan jangan jauh-jauh dari average harian mereka. Usahakan membeli kalau bisa sama dengan mereka atau lebih rendah dari average mereka. Jadi tunggu pada saat harga retrace, teman-teman ambil. Pastikan teman-teman tahu mereka punya average di harga berapa. Ya, kalau mereka terus melakukan akumulasi, biasanya harga akan terkerek naik, ya. Ya. Nah, ini contoh, ya, contoh saya siang tadi sebenarnya udah tinggi ini, ya. Saya beli itu udah di R3 ini. Resist 3-nya jebol. Cuman saya melihatnya apa? Saya melihatnya bahwa saham ini kenceng banget, ya. BK melakukan pembeli continue, dia melakukan beli terus menerus beli. Ya, harga naik dia terus beli. Artinya saya melihat ada kemungkinan waktu itu akan harga di break di harga 1200, dan benar ternyata teman-teman harga tutupannya ada di 1205. Nah, ini saya udah floating profit 2,5%, hampir 3% ya pada saat penutupan. Nah, besok pagi perkiraan saya 3% lah saya akan jual. Nah, itu ya teman-teman cara bagaimana kita melihat isi dalamnya volume yang sedang terjadi pada hari itu. Dan ini sangat penting banget buat teman-teman untuk mengambil keputusan beli apa tidak. Ya, inilah yang saya gunakan untuk saya mempertimbangkan untuk saya ikut beli apa tidak. Ya, di samping ada satu lagi indikator yang penting juga, yaitu ya equivalom. Nah, cuman untuk equivalom ini saya belum bahas sekarang ya teman-teman ya, karena terlalu panjang, nanti akan bosan teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan khusus ini, bagaimana menggunakan membaca ini, ya, dan menggunakan juga untuk kita mengkonfirmasi dengan NBS rasio. Ini penting banget ini teman-teman, ya. Lalu tip, ya, terakhir adalah tip. Ya, tip dari newbie trader. Kalau teman-teman, ya, ini sebenarnya bukan dari newbie trader, ini dari Mbak Pupu juga ngomong seperti ini sih ya. Saya hanya ngopi paste aja dari yang Mbak Pupu bilang. Dan newbie trader sudah coba ini dan bener ya, apa yang Mbak Pupu bilang di resume chat itu bener. Nah, tipnya adalah kalau teman-teman menemukan saham yang seperti ini nih, ya, di mana harganya naik, ya, hoki ya, perhatikan hoki ya, saya perhatikan hoki contoh. Kita perhatikan hoki ya, di mana harganya naik ya, C1 hoki. Ya. Nah, perhatikan hoki ini juga yang membuat di mana 3 pikselnya hijau, volumenya gede, ya. Apalagi dia yang berhasil menembus upper ini bener-bener ini volumenya tinggi banget ini ya. Hoki tinggi banget volumenya. Ininya hijau tiga-tiganya, ya. Terus ini dikompom lagi dengan gupi oscillator dan ya NBS rasionya 2 kali lipat, ya kan, ini NBS rasionya itu hampir 2 kali lipat ini, ya, hampir 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat. Ini biasanya kompom barang itu akan hijau besoknya, ya. Jadi kalau teman-teman menemukan saham yang dia volumenya tinggi banget, tingginya melebihi tinggi dari volume hari sebelumnya, ya, habis itu ketiga pikselnya tuh hijau, dan setelah teman-teman cek NBS rasionya itu kompom akumulasi, di mana NBS rasionya hampir mendekati 2 kali lipatnya, hampir 2 kali lipat ya. Nah, teman-teman besoknya perhatikan ini saham, biasanya hijau pasti. Ya, inilah kenapa pagi-pagi kok newbie trader udah kayak orang sosokan sih, udah nunjukin cuan, ya. Ini saya sebenarnya menggunakan ini teman-teman.
Ya, jadi teman-teman malamnya cari deh saham-saham seperti pasti ada. Ya udah, besoknya teman-teman perhatikan apa yang dilakukan oleh bandar itu. Kalau di akung teman-teman beli, ya cukupkan, ya. Jadi jangan serakah aja intinya gitu. Ya oke ya teman-teman. Jadi itu untuk NBS rasio kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini jelas dan teman-teman dapat mengerti. Nanti kalau teman-teman masih bingung, silahkan teman-teman tulis di komen, ya, ketik di komen. Nanti saya akan coba menjelaskan sampai teman-teman juga mengerti apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa teman-teman yang belum menggunakan Booth Haki Saham, segera gunakan Booth Haki Saham, bergabung dengan kita di grup donatur. Kita belajar bersama, kita pelajari bersama, kita manfaatkan bersama, kita dalami bersama, dan kita cuan bareng-bareng di Haki Booth Saham IDX. Ya, dan jangan lupa teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang newbie yang lain, ya, supaya teman-teman newbie bisa belajar mandiri, menjadi trader yang mandiri, dan tidak terpaku dan tidak tergantung dengan grup-grup yang lain dan orang-orang yang lain untuk memberikan stock picknya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa. See you next video. Bye bye.